Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak silakan baca doa belajar. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Bagaimana kabar anak-anak bapak? Sehat? Alhamdulillah. Di masa pandemi sekarang ini kita selalu menjaga kesehatan. Bagaimana caranya? Dengan 3M. Yang pertama, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Sebelumnya, Bapak mau bertanya tentang pelajaran yang lalu yang telah kita pelajari, yaitu keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya kita ada belajar tentang perang Badar. Siapa yang masih ingat kapan terjadi perang Badar? Tunjuk tangan. Ya, Afdal, silakan. Kapan terjadi perang Badar? 17 Ramadan 2 Hijriah. Ya, betul sekali. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Sebelum kita mulai belajar hari ini, Bapak mau kita nyanyikan bersama-sama tentang nama-nama bulan dalam Islam, biar kita hafal semua. Ayo kita mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Disadmonin Islam, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan, 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 Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Disadmonin Islam. Baiklah anak-anak Bapak, sebagaimana Bapak sampaikan tadi, hari ini kita belajar tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Artinya, setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, apa saja yang beliau lakukan untuk membangun kota Madinah menjadi kota yang lebih baik. Di sini, kompetisi dasar yang akan kita pelajari adalah yang pertama, menganalisis upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Yang kedua, mengomunikasikan hasil analisis tentang upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Artinya nanti kita akan sama-sama bekerja sama dengan kawan dan menampilkan hasilnya di depan apa yang telah kita pelajari. Bapak harap kalian perhatikan materinya baik-baik karena nanti akan ada tes. Kalian akan bekerja sama menjawab tesnya. Selanjutnya, coba perhatikan materi selanjutnya. Upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Ada 4 bidang yang dibina oleh Nabi Muhammad. Ada berapa tadi Bapak bilang? 4. Yang pertama bidang agama, bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang pertahanan. Dalam bidang agama, ada 2 hal yang Nabi Muhammad lakukan. Ini coba diingat baik-baik ya. Dalam bidang agama ada 2 hal. Yang pertama, beliau membangun masjid. Yaitu masjid yang pertama beliau bangun di kota Madinah adalah masjid apa? Ada yang tahu namanya? Masjid Madinah. Memang namanya Masjid Madinah Al-Munawwarah.
Selanjutnya, selain membangun masjid, beliau mengajarkan agama. Jadi kita bisa melihat dasar pertama ketika kita ingin membangun suatu masyarakat adalah membangun agamanya dulu. Buat pondasinya, bangun masjidnya, lalu ajarkan agama. Setelah agamanya kuat, yang kedua yang dibangun oleh Nabi Muhammad, bidang sosial. Dalam bidang sosial ada 4 hal yang beliau lakukan. Yang pertama, melakukan pernikahan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Siapa yang tahu apa itu muhajirin, apa itu ansar? Ya, silakan Novi. Muhajirin adalah penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah. Ya, betul sekali. Muhajirin adalah penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah. Sedangkan kaum ansar adalah penduduk Madinah yang menolong kaum muhajirin. Bapak ulangi sekali lagi, muhajirin penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah, ansar adalah penduduk Madinah yang menolong kaum muhajirin. Selanjutnya dalam bidang sosial, yang kedua beliau berdakwah yang dihadiri oleh kaum ansar dan muhajirin dalam satu tempat. Artinya apa nak? Nabi Muhammad tidak membeda-bedakan orang. Ini kaum muhajirin, ini kaum ansar, tempatnya beda. Kaum muhajirin orang kampung beliau, tidak. Beliau tetap menyatakan sama. Orang muhajirin dan orang ansar sekarang adalah semuanya penduduk kota Madinah. Yang ketiga, beliau berbuat adil, tidak membedakan status sosial seseorang. Tidak mentang-mentang karena Abu Bakar orang yang dulu tinggal satu kota dengan beliau, oh Abu Bakar kalau ada perselisihan, beliau memenangkan Abu Bakar. Tidak. Yang terakhir, beliau melibatkan kaum muhajirin dan ansar dalam membangun masjid sehingga semua penduduk memiliki rasa keterikatan, memiliki rasa kebersamaan, tidak dibeda-bedakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa bidang tadi? Yang pertama bidang agama, yang kedua bidang sosial, yang ketiga dalam bidang ekonomi. Ada satu bidang ekonomi, melakukan pertukaran ilmu antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Kaum muhajirin asalnya dari kota Mekah. Orang Mekah tanahnya tidak subur. Mereka tanahnya tidak subur sehingga keahlian mereka dalam bidang perdagangan. Orang Mekah pandai berdagang. Kalau kalian ada pergi umrah, siapa yang sudah pernah pergi umrah di sini ada? Ya, Bapak doakan semuanya bisa pergi umrah maupun haji. Amin. Kecil sekali suara aminnya. Bapak doakan semuanya bisa pergi umrah maupun haji. Amin. Pengen kan pergi haji kan? Pengen. Nah, kalau kalian pergi umrah, lihat penduduk kota Mekah banyak sekali pedagang di situ. Sedangkan kota Madinah tanahnya subur sehingga mereka pandai dalam bidang pertanian sehingga sampai sekarang terkenal kurma yang bagus itu ada di kota Madinah. Jadi Nabi melakukan pertukaran ilmu. Orang Mekah mengajarkan cara berdagang kepada penduduk Madinah. Orang Madinah mengajarkan cara bercocok tanam, cara bertani kepada penduduk Mekah. Ini dalam bidang ekonomi, cuma satu. Selanjutnya, dalam bidang pertahanan, ada dua. Yang pertama, membuat perjanjian damai antara kaum muslimin dan kaum Yahudi. Kalau dulu antara orang muslim dengan orang Yahudi kan sering terjadi sengketa, sering terjadi peperangan. Ketika datang Rasulullah, Rasul mengajak mereka untuk buat perjanjian. Perjanjiannya yang disebut dengan Piagam Madinah. Nanti terakhir kita akan lihat apa isi Piagam Madinah. Yang kedua, dalam bidang pertahanan, Nabi menyiapkan pasukan. Pasukan itu bertugas membela dan mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Sehingga ketika kota Madinah sudah kuat, siapapun nanti akan menyerang kota Madinah, Madinah tetap aman. Tidak ada yang berani mengganggu kota Madinah. Nah, di sini terakhir sebelum Bapak akhiri, kita lihat ini isi Piagam Madinah. Kalian boleh lihat sama-sama isi Piagam Madinah. Anak-anak Bapak, setelah tadi kita sama-sama belajar mendengarkan penjelasan tentang upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah,
ada 4, bidang agama, bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang pertahanan. Nah, sekarang Bapak mau kalian secara berkelompok mengerjakan tugas. Tugasnya ini yang pertama ada numerasi, ada terkait dengan angka-angka, kalian baca. Yang kedua literasi, dan yang terakhir adalah survei karakter. Kalian boleh kerjakan bersama-sama dengan kelompok masing-masing. Nah, semuanya aktif ya. Kalau ada yang tidak paham, boleh bertanya sama Bapak. Ini Bapak bagikan tugasnya. Silakan. Sudah selesai nak? Kelompok A sudah selesai, kelompok 1 sudah. Ya, kita persilakan kepada kelompok 1 bangun semua mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin menampilkan hasil jawaban dari diskusi kami. Jawaban nomor 1 B, paling banyak bidang sosial, paling sedikit bidang ekonomi. Untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, mengajarkan agama adalah upaya pembinaan bidang agama. Benar. 3, meningkatkan kaum muslim dan ansar adalah pembinaan dalam bidang ekonomi. Salah. Contoh pembinaan bidang ekonomi adalah menyiapkan pasukan. Salah. Demikianlah hasil jawaban dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah selesai menampilkan diskusi hasil kelompok masing-masing. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Bapak ingin mengambil kesimpulan tentang pelajaran upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Ada 4 hal. Yang pertama bidang agama, bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang pertahanan. Nabi Muhammad juga membuat piagam Madinah, yaitu piagam perdamaian antara penduduk Yahudi dengan penduduk Muslim yang ada di kota Madinah. Berarti kita di sini bisa belajar tentang tenggang rasa, bisa kita belajar tentang toleransi. Walaupun orang lain berbeda agama dengan kita, kita masih bisa hidup berdampingan, tidak kita memusuhi. Inilah yang dituntut oleh Nabi Muhammad dalam sikap kita sehari-hari. Jangankan dengan orang yang sesama Muslim, dengan orang yang non-Muslim pun kita harus hidup rukun. Setuju anak-anak Bapak? Setuju. Kalau sudah setuju, Alhamdulillah Bapak harap kita bisa berbuat baik dengan sesama tetangga. Dan setelah pulang nanti, Bapak harap kalian bisa mengulang-ulang pelajaran. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah anak-anak Bapak. Mudah-mudahan kita semua rajin belajar di rumah agar pelajaran ini bisa kita ingat baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muliakanlah guru kami atas pengorbanan mereka dalam mendidik kami. Engkau gantikanlah setiap penat lelah mereka dengan nikmat di alam baqamu. Atas kemuliaan mereka menjadikan kami insan yang berguna. Limpahkanlah kepada guru kami yang berjuang bagi kejayaan kami dengan jutaan rahmat dan maghfirah-Mu. Hadiahkanlah mereka dengan kebahagiaan dan kedamaian demi pengorbanan dan kepayahan mereka.